Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai petunjuk penulisan dan alur naskah artikel. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Rizal Nur Alfian, kemudian ada Monika Wijaya, kemudian ada Dwi Nikmatul Izah, dan ada Indria Arganing Tias. Nah, untuk bahasan pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada petunjuk penulisan artikel, kemudian ada alur naskah artikel. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai petunjuk penulisan artikel. Artikel ilmiah sendiri artinya tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan audiens khusus di sini artinya seperti dosen, mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan. Menurut Adnan 2005 dalam Gunawan S. et al. 2012. Dalam penulisan artikel biasanya terdapat petunjuk penulisan berupa isi dan format yang relatif baku. Petunjuk penulisan biasanya berbeda tergantung jenis jurnalnya. Berikut akan dijelaskan petunjuk penulisan artikel dalam Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Tidar yang bernama Nektar. Kemudian, Nektar merupakan jurnal pendidikan biologi. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Nektar merupakan jurnal pendidikan biologi yang memiliki tujuan untuk mempublikasikan artikel ilmiah yang berkualitas di bidang biologi dan pendidikan biologi. Artikel ini diterbitkan untuk mengharapkan menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian di bidang terkait. Kemudian, ruang lingkup artikel yang diterbitkan mencakup bidang-bidang berikut. Yang pertama, pembelajaran biologi, kedua, pembelajaran sains dalam topik biologi, yang ketiga, sumber belajar atau bahan ajar atau media pembelajaran biologi, yang keempat, kurikulum biologi, yang kelima, manajemen sekolah atau manajemen laboratorium biologi, yang keenam, profesi guru biologi, yang ketujuh, evaluasi pembelajaran biologi, yang kedelapan, botani, kesembilan, zoologi, kesepuluh, ekologi, kesebelas, genetika, 12, mikrobiologi, 13, ilmu lingkungan, dan yang terakhir ada etnobiologi atau sains. Itu merupakan ruang lingkup artikel yang dicantumkan di jurnal Nektar. Baik, yang selanjutnya adalah template dari Nektar, Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Nah, teman-teman bisa sambil melihat template-nya di dalam makalah atau PPT supaya lebih jelas. Nah, yang pertama itu ada judul artikel yang ditulis dengan maksimal 16 kata, fontnya Times New Roman, kemudian spasi tunggal, bold, dan di tengah. Nah, selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan dari isi artikel yang berisi tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang disajikan secara singkat. Setelah abstrak ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisikan pengantar yang menjelaskan fakta, teori, dan pengamatan yang menjadi latar belakang penelitian. Bagian ini juga dapat dilengkapi dengan urgensi atau pentingnya penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, setelah pendahuluan ada metode. Nah, metode ini bagian yang menjelaskan secara singkat dan jelas metode penelitian yang digunakan. Nah, metode penelitian ini meliputi desain penelitian, populasi, sampel penelitian, serta dengan penjelasan teknik pengambilan sampel. Pada bagian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian juga harus dijelaskan. Nah, kalau misal ada rumus, penulis harus menggunakan program persamaan dalam Microsoft Word. Penulis itu tidak diperbolehkan menuliskan rumus dalam bentuk gambar atau menulisnya secara manual. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan.
Hasil dan pembahasan mencakup uraian hasil penelitian yang telah diproses, jadi bukan data mentah. Hasil yang disajikan juga tidak mencakup tahapan analisis statistik secara rinci, tapi hasil akhir atau hasil pengujian hipotesis. Nah, hasil penelitian ini disajikan secara singkat dan sangat direkomendasikan untuk didukung oleh ilustrasi dalam bentuk tabel, gambar, atau deskripsi kualitatif. Nah, dalam mencantumkan tabel, gambar, dan lain-lain itu juga terdapat formatnya. Yang pertama ada format tabel. Nah, tabel ini ditulis sesuai dengan kebutuhan informasi dari naskah. Yang kedua, format gambar. Nah, gambar itu disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi dari naskah. Nah, gambar ditempatkan secara langsung sesuai dengan referensi ke teks. Misalnya, dapat dilihat pada gambar 1, seperti itu. Untuk keterangan gambarnya ditulis menggunakan Times New Roman, tebal tengah di bagian bawah gambar. Disarankan gambar menggunakan resolusi tinggi dan berwarna. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Kesimpulan ini dapat ditulis sebagai deskripsi dalam paragraf atau poin. Sementara itu, saran berisi rekomendasi kepada pembaca atau peneliti di bidang terkait. Nah, saran ini ditulis berdasarkan hasil peneliti dan diskusi. Jika ada keterbatasan penelitian, juga dapat menjadi salah satu poin dari saran penulis untuk penelitian lebih lanjut yang diharapkan dapat ditingkatkan lengkap dan sempurna. Format selanjutnya ada ucapan terima kasih. Nah, pada ucapan terima kasih ini boleh ada atau boleh tidak. Nah, bagian ini berisi catatan terima kasih bagi mereka yang telah berkontribusi dalam penelitian atau penulisan artikel, misalnya dalam hal pendanaan, menyediakan infrastruktur penelitian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi referensi dan kutipan untuk nektar yang mengikuti gaya penulisan edisi 6 APA. Nah, referensi ini ditulis dalam urutan abjad dari yang paling kecil sampai besar dengan font Times New Roman 10, rata kiri, spasi tunggal, dan disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Nah, referensi yang digunakan ini adalah artikel jurnal ilmiah 60% dan untuk 40% sisanya adalah referensi lain dalam sumber primer seperti buku dan laporan penelitian. Sekian dari saya, silahkan untuk diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada alur naskah artikel. Baik, setiap jurnal ilmiah sering menyantumkan tata cara penulisan tertentu yang harus diketahui oleh peneliti yang akan mempublikasikan karya ilmiahnya. Nah, sebaiknya peneliti juga mengetahui cara penilaian yang dilakukan pada setiap jurnal. Cara penilaian ini termasuk tata cara kepenulisan. Setelah naskah artikel tertulis dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, untuk selanjutnya terdapat beberapa alur yang harus diperhatikan untuk menerbitkan artikel pada jurnal ilmiah. Berikut merupakan beberapa alur yang harus diperhatikan seorang penulis dalam rangka mempublikasikan naskah artikel yang telah ditulis. Berikut merupakan bagan alur dalam mempublikasikan naskah artikel ilmiah, yaitu ada penjelasan dari bagan tersebut. Yang pertama yaitu sebelum penulis mengirimkan artikel, penulis harus membuat akun pada jurnal yang dituju untuk dapat mensubmit pada jurnal tersebut. Setelah memiliki akun, naskah artikel yang telah tersusun dengan baik selanjutnya dapat dikirim online lewat internet atau dikirim langsung pada editor jurnal tersebut. Nah, untuk selanjutnya
oleh editor artikel tersebut dikirim kepada reviewer yang ahli dalam bidang sesuai dengan topik atau judul dari artikel tersebut. Nah, setidaknya di sini harus ada 2 reviewer. Kemudian reviewer akan memberikan penilaian dengan rekomendasi apakah naskah artikel tersebut dapat dipublikasikan dengan koreksi minor, mayor, atau tidak dapat dipublikasikan pada jurnal tersebut karena mutunya yang tidak sesuai atau rendah. Nah, setelah mengalami review, artikel tersebut dikembalikan kepada penulis untuk selanjutnya melakukan revisi-revisi sesuai dengan komentar dan saran dari para reviewer. Hasil revisi kemudian dikembalikan kepada editor. Bila revisinya adalah mayor, maka artikel tersebut bisa dikirim kembali ke reviewer untuk mendapatkan approval. Namun, bila revisi minor, maka editor dapat mengambil keputusan untuk bisa diproses lebih lanjut tanpa mengembalikannya lagi kepada para reviewer. Nah, apabila sudah mendapatkan approval dari reviewer, maka editor melakukan editing sesuai dengan format jurnal serta melihat batasan halaman yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, artikel dapat dipublikasikan pada jurnal tersebut. Oke, selanjutnya alur penerbitan naskah jurnal. Naskah jurnal untuk diterbitkan harus melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut umumnya berlaku untuk semua jurnal. Berikut adalah tahap-tahap penerbitan naskah jurnal. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dari editor. Setelah penulis mengunggah naskah, editor jurnal memberi keputusan awal apakah naskah tersebut layak dilanjutkan untuk direview atau ditolak. Penolakan di tahap ini biasanya karena ketidaksesuaian naskah dengan ruang lingkup jurnal atau ketentuan penulisan. Jika ditolak, maka penulis dapat memperbaiki naskah atau bisa juga dengan mengirim ke jurnal lain. Jangka waktu di tahap ini berkisar 2 minggu sampai 1 bulan. Yang kedua yaitu proses review dari reviewer. Jika pada tahap pertama, editor memberi keputusan apakah naskah layak dilanjutkan untuk diproses review, maka editor akan menyerahkan naskah kepada reviewer untuk dilakukan proses penilaian. Keputusan dari reviewer biasanya berupa naskah layak untuk diterbitkan, naskah layak diterbitkan namun perlu direvisi, baik revisi besar maupun revisi minor, serta naskah tidak layak diterbitkan. Keputusan dari reviewer kemudian disampaikan kepada editor dan kemudian akan diberikan kepada penulis. Jika naskah memerlukan revisi, maka penulis harus menyelesaikan revisi dalam jangka waktu tertentu. Jika naskah ditolak untuk diterbitkan, maka penulis berhak untuk mengirim artikel tersebut ke jurnal lain. Pada tahap ini, jangka waktu yang dibutuhkan mencapai 3-6 bulan. Beberapa jurnal bisa lebih dari 12 bulan. Dan yang ketiga, proses layout dan editing. Pada proses ini, editor menyerahkan naskah layak terbit kepada bagian layout. Naskah layak terbit berupa naskah yang tidak memerlukan revisi atau naskah yang telah direvisi oleh penulis. Bagian layout kemudian akan melakukan penataan naskah termasuk pemberian Digital Object Identifier atau DOI. DOI adalah kode unik untuk setiap artikel ilmiah. Setelah tahap ini selesai, maka artikel akan diunggah di website jurnal dan dapat diakses oleh pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjutkan pada forum diskusi. Terima kasih.